Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marisa Deolia, mahasiswa D3 Prodi dari Politeknik Piksi Serang. Kali ini saya akan membahas tentang materi-materi dari mata kuliah MAIS. Adapun materi-materi yang akan dibahas adalah yang pertama, event on MAIS tentang festival, fair, and sport event. Yang kedua ada party event, ketiga event marketing, keempat ada proposal event, dan yang terakhir manajemen event atau pra-event. Langsung saja yang pertama kita akan membahas event non-MAIS tentang festival, fair, and sport event. Nah, untuk festival sendiri merupakan suatu acara yang memberikan hiburan, kesenian, kebudayaan, permainan, maupun penjualan produk tetapi tidak ada kompetisinya. Sedangkan fair merupakan serangkaian dari festival tersebut yang dimana berisi aneka hiburan. Nah, dari kedua pengertian yang saya sudah jelaskan, pada dasarnya, festival and fair ini tidak mempunyai lebih perbedaan mendasar karena karakteristik yang dimiliki oleh festival and fair ini hampir-hampir sama, di mana terdapat banyaknya peserta. Selanjutnya harus mengusung atau mengangkat satu tema, dan yang terakhir tempat yang dipilih pun harus representatif. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali festival and fair yang sudah diselenggarakan seperti Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair, Jember Festival Karnaval, Minangkabau Festival Karnaval, dan juga ada Payung Festival di Indonesia. Nah, kalau tadi sudah membahas festival and fair, selanjutnya ada sport event. Diambil sebagai contoh adalah sport event tourism. Mengapa sport event tourism? Karena sport event tourism ini beberapa tahun belakangan sedang ramai diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia dikarenakan dinilai efektif dengan media value atau media brandingannya yang sangat tinggi. Sport event tourism ini berdampak sangat positif pada ekonomi dan juga pariwisata dikarenakan dari adanya peningkatan pendapat, promosi destinasi, pembangunan infrastruktur, dan yang terakhir penciptaan lapangan kerjanya. Nah, contoh sport event yang menjadi keunggulan di Indonesia adalah Ironman di Bintan, Tour de Flores, Tour de Singkarak, dan yang terakhir Borobudur Marathon. Materi kedua yaitu event non-MAIS tentang party event. Party event merupakan sebuah momen perayaan kehidupan yang dapat dijadikan sebuah acara dan dapat dirayakan bersama. Objektifnya secara personal ataupun global. Adapun contoh secara personal yaitu akikah atau hitanan, selanjutnya perayaan ulang tahun, engagement, dan juga wedding. Sedangkan untuk perayaan secara global adalah cocktail party, gala dinner, dan juga gastronomic meal. Nah, dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan yang terus bertambah, maka muncullah peluang bisnis baru dalam event party ini. Contohnya event organizer, wedding organizer, dan juga party planner. Pada dasarnya, tiga organizer tersebut memiliki tugas ataupun fungsi yang sama karena dimana sebagai konseptor atau penciptaan konsep, selanjutnya yang menghandle semua persiapan acara hingga dokumentasi dan juga publikasi. Bab selanjutnya yaitu event non-MAIS mengenai event marketing. Event marketing merupakan komunikasi secara langsung turun ke lapangan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin terhadap sasaran atau target yang dibidik atau diharapkan. Event marketing itu dapat dikatakan berhasil apabila menyusun konsep yang kreatif, menarik, dan orisinil. Lalu hasilnya berjalan mulus dan lancar. Pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan awal dan yang terakhir hasil yang didapatkan sesuai apa yang diharapkan. Materi selanjutnya yaitu tentang proposal event. Nah, kata proposal sendiri diambil dari bahasa Inggris yang berarti permohonan atau pengajuan. Dengan demikian, proposal dapat dikatakan suatu permohonan pengajuan baik berupa ide, gagasan, pemikiran, ataupun rencana kepada pihak lain yang dimana bermaksud untuk mendapatkan dukungan izin, persetujuan, dana, dan lain-lain. Adapun jenis dari proposal ini terbagi menjadi 4, yaitu proposal bisnis atau usaha, proposal event atau kegiatan, proposal penelitian atau ilmiah, dan yang terakhir adalah proposal proyek. Syarat pembuatan proposal sendiri ini harus
singkat, jelas, dan juga padat, menggunakan bahasa yang baik dan benar, terperinci hingga detail, dan juga harus terpercaya. Nah, isi dari proposal tersebut juga harus diperhatikan karena harus sesuai dengan kerangka proposal yang baik dan benar, di mana harus bermuat latar belakang, dasar pemikiran, nama dan tempat kegiatan, tujuan, bentuk kegiatan, sasaran, target, pelaksana, rencana pemasaran, panitia, rencana anggaran dan juga pelaksanaan, penutup, dan yang terakhir harus ada lampiran. Nah, materi terakhir yaitu manajemen event tentang pra-event. Dalam mengelola suatu acara ataupun event, manajemen event itu sangat amat penting untuk menyukseskan berjalannya acara tersebut. Dalam proses manajemen event ini dibagi beberapa tahap seperti planning, implementation, dan juga evaluation. Karena materi ini membahas tentang pra-eventnya, berarti kita fokus untuk pada proses planningnya dulu nih. Dalam proses planning ini sangat amat krusial dan juga penting karena dimana pada proses ini memakan banyak sekali waktu, tenaga, hingga pikiran untuk menyukseskan acara tersebut. Untuk proses planning sendiri juga terbagi lagi dalam beberapa tahap seperti research, desain, dan yang terakhir baru planning. Proses pertama yaitu research. Proses research ini merupakan proses paling mendasar pada manajemen event. Dikarenakan pada proses ini kita sudah mencari banyak banget data untuk mencari konsep seperti apa yang nantinya kita akan pakai pada acara yang akan kita selenggarakan. Setelah mencari konsep dari banyaknya data dan sudah menarik kesimpulan, selanjutnya kita meningkat pada tahap selanjutnya yaitu tahap desain. Di mana pada proses ini kita sudah menentukan tata ruang, pencahayaan, dekorasi, hingga publikasi. Selanjutnya pada tahap terakhir yaitu planning. Pada tahap planning ini tahap paling detail atau merinci, di mana pada proses ini kita sudah menceklis dari seluruh kegiatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari beberapa materi-materi mata kuliah MAIS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.